Salam semboyan 35 untuk Anda, para rail fans di Indonesia. Saya, Pratama Rail Fans Purwojaya akan mengulas kembali tentang double track Purwokerto sampai dengan Kroya. Nah, saat ini saya akan membahas antara double track dari stasiun Notok sampai dengan stasiun Kebasen, terutama untuk cagar budaya kita, terowongan Notok, jembatan Serayu, dan terowongan Kebasen. Sebuah tempat eksotik di wilayah Daup 5 Purwokerto yang menjadikan ciri khas dari Daup 5 Purwokerto oleh para penumpang kereta api di Indonesia yang melewati wilayah antara stasiun Purwokerto, stasiun Notok, stasiun Kebasen, sampai dengan stasiun Kroya. Kereta api adalah salah satu modal transportasi massal yang menjadi idola masyarakat Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera. Begitu juga dengan PT Kereta Api Indonesia Persero, terus berinovasi mengembangkan fasilitas pelayanan untuk stakeholders. Sejak tahun 2010, peningkatan moda transportasi ini semakin berkembang pesat pada sarana dan prasarana perkeretaapian Indonesia. Selain meningkatkan pelayanan dan fasilitas kereta api, PT Kereta Api Indonesia Persero pun meningkatkan pelayanan dalam ketepatan kereta api. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia Persero sedang menggarap proyek double track di beberapa daerah di Jawa, terutama double track Cirebon sampai dengan Kroya. Proyek yang sempat terhambat karena di wilayah Purwokerto terdapat medan yang sulit untuk dibangun double track karena terdapat dua terowongan, yaitu terowongan Notok dan terowongan Kebasen. Pada tahun 2016, akhirnya PT Kereta Api Indonesia Persero mulai melanjutkan kembali proyek double track antara stasiun Purwokerto hingga stasiun Kroya. Namun, karena medan yang sulit, PT Kereta Api Indonesia Persero membangun jalur kereta api double track di petak stasiun Notok hingga stasiun Kebasen dengan rute baru atau tidak mengikuti jalur kereta api yang sudah ada. Karena medan yang sulit dan tidak memungkinkan untuk membangun terowongan baru di sebelah terowongan Notok yang lama. Tepat pada tanggal 12 Desember 2016, saya mencoba untuk langsung menuju ke lokasi pembangunan jembatan baru di selatan stasiun Notok, Daup 5 Purwokerto. Sekaligus saya mencari tahu bagaimana nasib terowongan Notok tersebut. Sahabat Rail Fans dimanapun Anda berada, saya Pratama Rail Fans Purwojaya. Saya saat ini berada di wilayah jembatan stasiun Notok, di sebelah selatan stasiun Notok. Saya sedang menikmati nih di jembatan barunya kereta api Indonesia, di jembatan baru ya, jalur ganda di wilayah stasiun Notok, Daup 5 Purwokerto. Saya tadi berbincang-bincang sama kuli bangunannya. Itu ceritanya, ini jembatan baru yang di sebelah kiri saya ini nantinya mau menghadap lurus ke sana tuh ya, menghadap lurus ke sana, dan nantinya mau membelah bukit di wilayah Kecamatan Patik Raja sampai akhirnya tembus ke stasiun Kebasen. Masalah terowongan yang eksotik berada di wilayah Daup 5 itu terowongan stasiun Notok sama terowongan Kebasen. Nggak tahu entah itu masih diaktifkan atau tidak. Yang jelas di wilayah stasiun selatan stasiun Notok pun saat ini sedang dibangun jembatan ya. Ini seperti Anda lihat, ini jembatan di sini, ini satu jembatan dua rel ya nantinya. Jadi rel yang ini, jembatan lama itu nantinya mau dinonaktifkan
Berarti dari logika pun jembatan yang lama ini menuju atau mengarah ke terowongan Notok, ya, terowongan Notok. Nah, namun di jembatan yang di belakang saya ini itu mengarah lurus, secara logika tidak melewati terowongan Notok. Lalu bagaimana nasib terowongan Notok, terowongan Kebasen, dan tambahan satu jembatan di Sungai Serayu yang menjadi daya eksotik di daerah Operasi 5 Purwokerto? Selagi pembangunan jalur kereta api double track ini menggunakan rute baru dan tidak melewati terowongan Notok yang menjadi daya tarik utama pemandangan di Daop 5 Purwokerto bagi para penumpang kereta api yang melewati panorama alam di selatan kota Purwokerto dan sebagai tempat hunting paling spesial di wilayah Daop 5 Purwokerto di kalangan para pecinta kereta api atau yang biasa disebut dengan rail fans di luar ataupun di dalam kota Purwokerto. Oke, setahu saya perkembangan kereta api Indonesia sejak sebelum dipimpin oleh beliau Bapak Ignatius Jonan selaku Direktur Utama PT Kereta Api, sebelum beliau menjabat, seperti Anda ketahui sendiri bahwa perkereta api di Indonesia belum sesuai dengan harapan stakeholder. Karena memang pada saat itu belum terorganisir sebagaimana mestinya. Dan setelah dikelola ataupun dipimpin oleh beliau Bapak Ignatius Jonan, alhamdulillah semenjak itu ada perubahan besar yang dilakukan beliau sehingga sampai dengan saat ini seperti Anda ketahui sendiri bahwa perkereta apian Indonesia sangat bisa dibilang sangat memuaskan. Nah, karena sekarang pelayanan, mutu pelayanan dan juga sarana dan prasarana sekarang sudah sesuai dengan standar dari Departemen Perhubungan dalam ini pemerintah selaku kami selaku penyedia jasa layanan kereta api berusaha semaksimal mungkin dan pada akhirnya sekarang alhamdulillah sudah sesuai dengan keinginan konsumen ataupun stakeholder. Berkaitan dengan pembangunan jalur ganda Cirebon Kroya, dalam hal ini pembangunan di sekitar petak jalan antara Notok sampai dengan Kebasen, alhamdulillah sampai dengan saat ini masih dalam progres. Dan untuk teknis pelaksanaan dan lain-lain mungkin ada yang lebih berkompeten menjelaskan nanti, karena memang kami sendiri hanya sebagai pelaku jasa, bukan kita yang membuat ataupun kita sebagai pemilik dari trek yang baru nanti, tapi kita hanya sekedar sebagai pengelola angkutan perkereta apiannya. Terkait dengan terowongan BH1440 Notok sini, ya karena memang kita nantinya ada trek baru yang memang radiusnya cukup jauh dari sini. Nantinya yang trek baru itu ya memang di sini kan ada cagar budaya yang karena memang terowongan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda. Ya ini nantinya akan masuk ke cagar budaya dan kemungkinan besar dan harapan kami selaku petugas juga kayaknya akan dikelola oleh unit heritage gitu loh. Jadi pada akhirnya nanti keberadaan dari cagar budaya ini tidak akan terbengkalai begitu, karena di manage oleh ataupun dikelola oleh unit stakeholder dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Mungkin dengan sedikit penjelasan tadi menjadikan informasi untuk kita semua, terutama untuk rail fans Indonesia. Pratama Rail Fans Purwojaya pamit undur diri. Terima kasih. Dedikasi untuk bangsa, integritas dan inovasi menjadi
Anda adalah prioritas kami.